Halo guys, balik lagi channel Jam dan akhirnya ini adalah awal dari musim baru Premier League tentunya. Pertandingan yang pertama sebenarnya masih main nih, gue masih nonton di HP kecil. Jadi Arsenal tentunya menang 3-0. Ini sih masih menit 92 tapi ya full time-nya nanti 30 detik lagi kira-kira ya. Jadi kemungkinan besar skornya tidak akan berubah. 3-0 menang dari newly promoted team dari Championship yaitu Fulham. Dan solid banget, gue senang banget ngelihat penampilan Arsenal di pertandingan pertama ini. Karena tentunya ini kan main bener-bener pertama banget nih, restart dari musim baru Premier League. Dan pressure-nya biasa lah, pastinya besar. Dan ya, baru aja full time. Gue kecilin dulu sebentar. Ya oke. Jadi kemenangan perdana buat Arsenal 3-0, GD plus 3, poin plus 3, clean sheet 1 untuk Leno. Oke, kita awali dengan Leno dulu. Ini sempat kemarin juga jadi pertanyaan, siapa yang bakal tampil antara Leno atau Emiliano Martinez. Karena Martinez musim lalu semenjak Leno cedera kan jadi penggantinya dan bagus banget gitu loh. Bahkan setahu gua market value-nya Martinez ya, awalnya tuh cuma sekitar 2-3 jutaan pounds. Setelah musim kemarin berakhir, tiba-tiba tuh jadi bisa kayak 20-an juta pounds. Karena ada beberapa tim yang memang tertarik buat datangin Martinez. Dan Martinez ini kan udah cukup lama di Arsenal sebagai kiper backup gitu kan. Jadi semua orang bertanya-tanya dan mengira bahwa oke, siapapun yang bakal start di pertandingan pertama Premier League Arsenal ini kemungkinan besar memang adalah pilihan utama dari Arteta. Dan ya Leno sih kemungkinan besar. Jadi itu mungkin keputusan yang akan membuat Martinez jadi apa ya, lumayan ya udah punya alasan untuk dia cabut karena dia nggak bisa dijamin jadi kiper utama Arsenal. Tapi Martinez gue bener-bener respect dia. Maksudnya kayak lu kan misalnya kiper jadi backup, jadi cadangan bertahun-tahun udah setia, tapi kan terkadang kan pasti ada keinginan buat jadi pilihan utama gitu loh. Gue tetap respect sama dia meskipun ntar dia cabut, good luck di klub selanjutnya. Tapi Leno mendapatkan clean sheet perdana, terus debut juga buat Willian dan juga Gabriel. Dan Gabriel nyetak gol. Ya, center back muda dari Brazil yang baru aja datangin sama Arsenal, berhasil mencetak gol debut. Terus Willian ini gue jujur agak bingung, kayaknya sih hitungannya 3 assist kali ya. Gue nggak tahu sih, mesti ngecek nanti. Tapi kelihatannya sih buat, apalagi kalian main FPL ya. BTW gue memang tidak main karena nggak kepegang pak. Itu kalau misalnya mau gabung bisa ikutan FPL-nya anak-anak dari Cajung Community pada bikin kemarin tuh. Tapi gue tidak ikut karena gue pusing kalau kebanyakan yang mesti gue urus gitu ya. Ngurusin CJM video udah pusing gue gitu ya. Ya jadi pokoknya intinya mungkin masuknya 3 assist sih. Mungkin kalian bisa kasih tau ke gue di FPL kalian kayak gimana. Tapi ya itu mesti kayak Willian. Wah gila, itu tadi free kicknya juga bagus banget. Willian kan memang free kick taker di Chelsea juga kan. Bagus, kita tahu itu. Kena tiang pak. Nyaris banget debut gol buat Willian dan Gabriel. Wah, gila sih. Tapi yang paling gue lihat bagus banget tuh golnya Aubameyang tadi. Golnya bagus, finishingnya tipikal. Aubameyang dapat gol perdana. Gol pertama Arsenal tadi kan Lacazette. Itu pun juga harusnya ada bisa Willian tuh. Willian dapat di situ. Kayaknya itu yang mungkin bikin ada beberapa orang bilang 2 assist, ada yang bilang 3 assist. Karena itu kayak rada scrimmage di dalam kotak penalti. Willian hampir nyetak gol, terus tiba-tiba boleh ke Lacazette, dan Lacazette yang akhirnya menjabat gelar sebagai pemain pertama yang mencetak gol di Premier League musim 2020-2021 ini. Gitu. Jadi ya nggak tahu, ntar tergantung lihat aja rekornya yang dicatat 2 atau 3 assist buat Willian. Tapi dari golnya Aubameyang tadi itu Willian. Jadi proses terjadinya gol. Anyway, Elneny starter loh. Ini menarik banget sih, Elneny loh. Yang musim lalu dipinjemin, gue aja bahkan lupa dia dipinjemin kemana musim lalu lupa. Tapi Elneny starter dan cukup solid menurut gue tampilnya. Itu golnya Aubameyang ada campur tangan Elneny. Dia bahkan sempat kayak ngeflick bola gitu. Terus bolanya mau diambil sama Lacazette di tengah lapangan sisi kanan. Terus tiba-tiba si Lacazette tuh dari belakang dihajar sama, kalau nggak salah namanya Hector. Itu nyebelin banget main Fulham tuh. Keras banget, dia hampir kena kartu merah beberapa kali, tapi selamat akhirnya kartu kuning doang. Terus Lacazette jatuh. Harusnya kan ya udah, mungkin kalau pemain-pemain biasa ya udah full dapat nih, restart aja santai. Willian kagak. Itu keadaan Lacazette lagi jatuh, bolanya kan lepas kan. Willian lari sekencang-kencangnya, ambil itu bola, langsung crossing ke Aubameyang di sisi kiri. Terus Aubameyang karir saat ke tengah, dalam kotak penalti, shooting tipikal dari sisi kiri ke pojok kanan, atas. Jadi yang gue lihat tuh Willian bener-bener work rate-nya bagus banget sih. Dan beberapa kali bahkan kita juga ngeliat dia tuh balik belakang, defense. Meskipun memang ada beberapa defensive clearance dia berupa header yang agak meragukan, kayak nggak jauh segala macam. Tapi at least work rate-nya dia luar biasa.
Ini menurut gue menarik banget sih. Pepe jadi punya pesaing banget. Jadi kayak, dan ini lagi dimunculin highlight golnya Gabriel sundulan nih. Dia sundulan memang lompatannya paling tinggi sih. Fulham bener-bener nggak ngerti juga ngapain. Dan ini kayaknya, nah ini nih golnya si Auba. Ya kalian nggak bisa ngeliat sih. Lacazette tuh dilanggar, jatuh, bolanya lepas kan. Willian tiba-tiba lari, crossing langsung ke kanan. Aubameyang sebenarnya punya 3 opsi bahkan di tengah, termasuk ada Bellerin. Tapi dia finishing sendiri dan tuh bagus banget. Kipernya Fulham Rodak nggak bisa ngapa-ngapain. Rodak, hey, Anda yang nonton Salford tahu sekali dong. Kita tuh udah kenal banget sama Fulham tahu. Anyway, Salford naik besok pagi ya. Karena durasinya 2 jam, episode 111. Jadi tadi gue mau naikin hari ini tapi nggak sempet. Baru selesai rendering dan uploadingnya pasti semalaman. Jadi besok pagi dinikmati tuh episode terpenting kita sepanjang series, episode 111. Dan dia bakal ketemu Fulham juga di match terakhir. Ya pokoknya balik lagi ke pertandingan. Intinya bahkan ada beberapa kesempatan Arsenal harusnya unggul 4-0. Rodak tuh bagus sebenarnya, tapi ya defense-nya Fulham agak kacau. Jadi ini untuk Fulham menurut gue akan cukup sulit ya untuk survive di Premier League musim ini. Dan anyway gue juga sudah mempersiapkan materi untuk bikin prediksi lengkap Premier League untuk musim ini. Jadi tahun lalu kan gue absen. Gue lupa terakhir kali gue bikin prediksi Premier League itu tahun berapa. Tapi tahun ini gue akan mulai bikin lagi gitu ya. Jadi prediksi lengkap, gue akan prediksi klasemen akhirnya dari posisi 1 sampai 20, siapa yang top 6, siapa yang degradasi, siapa top scorernya, top assistnya, Golden Glove, terus MVP atau Player of the Year-nya siapa. Gue akan coba untuk prediksi semuanya. Itu gue nggak tahu kapan sih, mungkin besok, mungkin lusa. Ya, jadi itu. Oke, balik lagi ke pertandingan. Siapa lagi tadi? Elneny solid, Granit Xhaka juga lumayan solid. Tadi tuh yang tackle-nya si Hector tuh gila, itu agak ngeri karena kaki itu rada kayak gue ngerinya ankle sih dia sih sumpah. Tapi untungnya kayaknya nggak apa-apa. Cuman abis itu akhirnya diganti sama Ceballos. Ngomong-ngomong soal Ceballos, Anda sudah lihat kan video? Gue nggak tahu sih konteksnya apa nih. Tapi tadi itu ada video, gue sempet ngepost di Twitter sih tadi. Video Edin Ketia sama Ceballos pas lagi training, bukan training, lagi pemanasan berantem coy. Lo kalau misalnya mau lihat ke Twitter CJM @CJMofficial, itu ada berantem, bener-bener literally berantem, sampai harus dipisahin sama salah satu staffnya Arsenal. Gue nggak ngerti ya masalahnya apa ya itu ya, aneh sih. Tapi ya maksudnya kayak menurut gue sih ini menjanjikan sekali. Dan anyway tadi si Gabriel juga duetnya di jantung pertahanan Arsenal itu sama Rob Holding ya. Rob Holding padahal waktu itu dirumorin mau pindah kan, kalau nggak salah ke mana, Newcastle kah atau mana. Jadi apakah ini akan berarti Rob Holding stay di Arsenal atau gimana? Karena memang kan lagi krisis center back banget kan, pada cedera semua kan center back Arsenal. Jadi solid. Terus Kieran Tierney seperti biasa mantap mainnya. Bellerin juga oke banget. Ada satu passing dia tadi ke Aubameyang kalau nggak salah di menit berapa? 70-80 kah? Itu bagus banget, onside through ball, bener-bener Aubameyang udah kosong tapi dia nggak mau langsung nendang. Itu kalau Aubameyang langsung nendang begitu terima through ball Bellerin dapat gol kedua di pertandingan itu. Tandingan tadi. Sayangnya dia nyoba buat gocek ke kanan, sudutnya udah sempit, terus di clearance sama si Hector. Asli Hector nyebelin banget pak, Hectornya Fulham. Itu jadi dan si Mitrovic juga kalau nggak salah tuh belum fit 100%, makanya tadi cuma masuk dari bangku cadangan. Sejak Mitrovic masuk, memang Fulham agak berbeda sih, maksudnya lebih solid bisa dibilang ya. Jadi ya, gue jujur masih belum benar-benar fix banget prediksi ya. Cuman gue lagi memantau juga nih kayak gue apakah masukin Fulham ke bottom 3 di prediksi gue atau gimana. Ntar kita lihat lah pokoknya. Tapi intinya Arsenal sangat solid. Tapi kalian tahu kan jadwal Arsenal itu kan pertandingan pertama kan Fulham. Abis itu coba ya gue lihat biar pasti. Setahu gue tuh abis ini masih gampang nih jadwal Arsenal abis ini. Tapi abis itu dong, jadi abis ini ketemu West Ham. Ya dibilang gampang juga enggak sih sejujurnya. Setelah ketemu West Ham, Arsenal tuh bakal main di third round dari EFL Cup lawan Leicester City away. Terus dilanjutkan dengan Liverpool away ke Anfield, Sheffield United di kandang, Manchester City away ke Etihad Stadium, Leicester City di kandang, Man United away ke Old Trafford. Itu dia jadwal Arsenal dari mulai ya setelah ini sampai akhir bulan Oktober. Lawan MU itu tanggal 31 Oktober. Bener-bener lawannya berat semua. Ketemu Leicester 2 kali di EFL Cup sama di Premier League. Jadi ya gue berharap sih setelah ini lawan West Ham kan di Emirates Stadium mainnya ya bisa dapat 3 poin lagi supaya nanti begitu kita ketemu Liverpool, City, Leicester dan MU kayak pressure-nya nggak terlalu besar karena itu 4 tim bahkan Sheffield ya termasuk 5 tim ini finish di di top half dari Premier League musim lalu termasuk Sheffield ya.
yang bisa merepotkan. Meskipun mungkin akan dibandingkan sama Liverpool City ya, Sheffield harusnya bisa gitu loh. Tapi jadwal selanjutnya tuh berat banget. Jadi 3 poin perdana di awal ini menurut gue sangat-sangat bagus. Dan ngomongin soal signing nanti mungkin gue bakal bahas di video terpisah, karena ini fokus buat pembahasan aja pertandingan. Kalau misalnya ditanya menurut gue siapa man of the match, mungkin gue mesti kasih ke Willian. Gue tahu dia sesolid apa di Chelsea, gue tahu dia pemain yang luar biasa, berpengalaman sekali, 32 tahun. Tapi tadi itu yang kita lihat adalah determinasi, dan benar seperti yang waktu itu dia ngomong, kalau nggak salah di interview dia pas baru gabung Arsenal, dia bilang bahwa dia akan mengerahkan segalanya, dia nggak peduli dimainin di posisi apapun, role-nya sebagai pemain seperti apa, yang terpenting dia bakal mengerahkan segalanya untuk membantu Arsenal memenangkan pertandingan. Dan itu tadi jelas sekali terlihat saat dia main. Gue senang banget sih dengan penampilan dia. Jadi Willian menurut gue salah satu signing yang cukup underrated sih. Udah tua iya, 32 tahun, tapi gratis coy. Dan kita dapat pemain yang pengalaman dan bener-bener bisa fight buat lambang ini di dada. Gue senang banget sumpah. Dan Gabriel juga, meskipun ya lawannya Fulham, akan bener-bener baru teruji nanti. Pertandingan-pertandingan lawan Liverpool, terus lawan MU, lawan City, itu baru bakal bener-bener teruji backline dari Arsenal. Tapi sejauh ini ya oke lah. Meskipun tadi tuh di awal banget sempat ada blunder tuh. Awal banget pertandingan tuh, itu agak ngaco. Kalau kebobolan di situ sepertinya akan kacau gitu ya. Gua akan mencoba untuk konsistenin kayak gini, khususnya pertandingan Arsenal, karena gue fans Arsenal ya. Jadi gue mencoba untuk ya udah bikin aja video, pokoknya mau itu 10 menit kayak, mau itu di bawah 10 menit, video-video singkat pembahasan pertandingan. Dan kalau bisa sih ya sebanyak mungkin gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya big match, dan memang terfokusnya ke Premier League lah. Kalau misalnya gue, karena memang gue nonton ini banget Premier League. Dan anyway, buat kalian yang nanya nonton di mana bang, gue langganan Mola TV ya, nggak disponsorin sih, mau sih disponsorin Mola, tapi belum disponsorin sama Mola TV. Tapi memang gue dari musim lalu juga udah beli paketan. Gue beli yang harganya 250.000. Itu kalau nggak salah nama paketnya tuh Mola Sport atau apa. Jadi lu setahun full, semusim cuma bayar sekali di awal 250.000, bisa nonton di HP. Tapi di HP doang. Kalau misalnya bisa nonton di desktop juga harus upgrade ke yang 500.000 kalau nggak salah. Gue tahu sih emang ada di Net TV kalau nggak salah ya, siaran dipegang ya. Tapi kan saya kan tidak punya TV di apartemen ini kan, jadi kayak ya udahlah sekarang nonton di HP nggak apa-apa. Emang biasa juga nonton di HP sih, seru juga. Soalnya kan biasa kayak PC segala macam ada urusan gitu kan, jadi gue nggak bisa juga pakai buat nonton. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman enakan di HP lah, lebih fleksibel. Gue bisa bawa kemana-mana, bawa keluar. Gue lagi cabut, tidak bisa cabut dong, PSBB ya. Gue malam ini akan bikin Makaminang Podcast. Gue pengen ngomong soal PSBB Jakarta ya. Jadi kalau misalnya yang tertarik, silakan merapat ke channel Calvin Makaminang. Terus ya buat yang belum follow, silakan di follow Twitter dan juga Instagram CJM di @cjmofficial. Gue excited banget buat musim ini, musim baru Premier League. Dan nanti ditunggu saja prediksi gue seperti apa. Namanya juga prediksi, ingat ya. Jadi kita saling bertukar pendapat aja. Itu kan pendapat gue. Ya tentunya gue gak akan naruh Arsenal di posisi pertama jadi juara juga, enggak. Gue akan mencoba untuk prediksi sesuai dengan pengetahuan yang memang gue gak pinter-pinter amat sih. Gue bukan orang yang punya gelar kepelatihan. Gue bukan orang yang merupakan pundit sepak bola. Tapi gue cuman sama kayak kalian aja, orang yang passionate abis di bidang sepak bola, cinta mati sama sepak bola. Dan gue mencoba untuk memberikan opini aja. Itulah sebabnya namanya prediksi. Gue bukan cenayang juga gitu kan. Jadi, tapi ya nanti di akhir musim menariknya ngelihat prediksi gue seperti apa. Banyak yang bener kah, atau salah semua kah, atau jauh kah gitu. Itu nanti di akhir musim ya. Jadi Arsenal membuat malam minggu saya yang hanya di rumah aja, di kantor aja, kerja lanjut lagi habis ini, menyenangkan sekali. Terima kasih buat kemenangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya, atau video-video ngebahas sepak bola di real life. Gue bakal bahas transfer Arsenal, gue bakal prediksi Premier League, atau sampai jumpa besok pagi di episode baru Salford City Road to Glory remote kita, episode 111. Terus sampai jumpa di video-video apapun lah. Gue bener-bener semangat banget. Gue akan bikin. Sampai jumpa di Makaminang Podcast juga. Buat kalian pendengar setia Makaminang Podcast di channel Makaminang. Gue lagi semangat banget. Dan ini yang membuat gue jadi semakin berapi-api. Maksudnya kayak ini ngaruh banget buat gue sih. Sumpah gue tuh segitunya sih. Kalau Arsenal kalah gue tuh langsung kayak udah pengen rebahannya, pengen tidur dah. Gak ngapa-ngapain gue. Gak mood gila. Kok kayak gini tuh gue udah yuk sampai besok pagi kita gas aja bikin video. Jadi siap-siap aja. Akan banyak video. Jadi kalian juga selain abis
nonton pertandingan bola. Kan abis ini kalau nggak salah apa ya abis ini ya? Bentar, coba. Abis ini tuh ada kalau nggak salah Liverpool main ya? Coba. Gue agak lupa jadwal soalnya. Abis ini tuh Crystal Palace Southampton, terus oh iya Liverpool Leeds. Wah ini seru nih ntar nih jam 11:30 ya. Terus nanti subuh, wah mantep sih. West Ham Newcastle jam 2 subuh nanti Minggu pagi. Terus besok baru lanjut. Wah mantap. Oke, jadi lanjut terus sampai malam kita. Gue juga akan kerja dan ditemani dengan tontonan-tontonan dari Premier League. Premier League 2020-2021 sudah dimulai. Jadi kayaknya itu aja dari gue untuk video kali ini. Thank you banget ya buat kalian yang nonton. Thank you banget buat kalian yang sudah follow. Halo, shout out buat seperti biasa umat Twitter CJM. Nanti ditunggu aja pokoknya video prediksinya. Gue nggak tahu ya bisa malam ini atau enggak, tapi gue akan coba untuk secepatnya bikin. Oke? Itu aja dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.